di sini udah punya cewek belum? Cewek Polandia maksudnya? Belum. Jujur ya, selama di Poland aku pernah diajak gituan. Ini agak sensitif ya, Iya, tapi 18 plus. memang jujur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, jadi ketemu lagi sama aku Tiffany Ayu di vlogku yang satu ini. Jadi aku mau nge-share sih tentang gimana sih cara kerja di Polandia dan pengalaman bekerja itu dengan Gini nggak apa-apa ya? oh iya nggak apa-apa Nggak enak. dengan YouTuber yang terkenal satu Kok ini. terkenal, jangan Iya. gitu lah, aku malu. Dulu aku tuh fansnya dia loh. Jadi waktu aku belum punya YouTube, dulu tuh aku suka lihat YouTube, belum punya YouTube waktu itu. Dia punya YouTube cuman buat nonton kan. Kalau sekarang kan buat upload kan. Iya. Ya, jujur dulu yang aku nontonnya dia gitu. Sekarang malah diajak collab ya, alhamdulillah seneng. Ya, aku juga seneng kok bisa collab sama Meskipun tadi dia Madurok TV. disuruh nunggu di toilet, mau aja kan jalan kaki naik bis. Tapi emang sakit banget pasti. Kebanyakan makan sambal di rumah Mbak Alis. Iya, sambal. The best lah Mbak Alis. Promosi. Sambal. Gimana kabarnya? Ya, jadi baik alhamdulillah. Selalu baik. Ini Kak Abdur gimana? Alhamdulillah baik meskipun baru aja di PHK. Tapi ya inilah hidup ya. Harus lanjut. Iya Keep dong. going. Tetap semangat. Oh, tetap semangat. Nah, mending sekarang kita kenalan dulu aja deh. Oke. Jadi mungkin kenalin diri dulu terus Halo dari mana teman-teman, asalnya. nama saya Abdur Rahman, umur saya 27 tahun. Saya masih single, belum menikah. Ada yang gosipin saya udah menikah, punya anak. Enggak, saya belum punya anak, masih single. Apalagi ya, saya asli Madura tapi ada Jawanya. Baru tahu ya saya Madura. Udah Oh, tahu. mungkin dari namanya Iya. Madurok itu. Tapi Madura. ibu masih Jawa. Gitu. Terus apa lagi? Eh, Saya udah tinggal di mana di sini mungkin? kalau di sini sekarang lagi di Krakow di rumah Mbak Lis seperti di vlog saya. Kan saya udah jelasin di situ. Dan kebetulan ini mau pindah lagi mungkin insya Allah ke Poznan. Oh, Pernah ke Poznan? nggak pernah. Insya Allah lah 2 atau 3 hari lagi. Dan saya sudah mau 2 tahun di Poland, mau 2 tahun. 1 tahun 8 bulan lah ya. Dulunya tinggal di kota mana pertama kali sampai Pertama sini? kali tuh di desa banget. Oh. Jadi ada desa namanya Smolnowel. Itu kecil banget. Jadi itu dikelilingi serigala. Di sampingnya tuh ada hutan. Dipagerin gitu. Masih ada hewan liar, babi ya. Iya, babi hutan. Babi hutan lah ya. Kayak Itu gitulah. di dekat kota mana ya? Kota paling besar? Perbatasan Jerman masuk kota Zelonagor. Oh, Zelonagor. Iya. Nah, mungkin ini dia bisa share nggak pengalamannya? Kenapa kok bisa milih Poland gitu kan? Itu Alasannya dia. apa? Karena korban agensi juga sih. Jadi kayak dulu saya punya teman gitu, teman deket lah, teman komunitas di sepatu gitu kan. Saya kan ikut komunitas sepatu, saya jual beli sepatu juga. Nah, teman itu kebetulan ponakan dari agensi yang ngeberangkatin kerja di Poland, dan itu pertama kali satu-satunya loh yang masuk ke daftar KBRI apa embassy ya kayak gitu. Pokoknya gitulah yang masuk ke instansi gitu. Itu satu-satunya yang pertama itu. Pokoknya itu. Nah, ya udah berangkat dan nggak sesuai belas dengan perjanjian. Maksudnya cuman dibantu berangkatin aja. Pas nyampe Poland tuh benar-benar kayak bisa dibilang sedikit ditelantarkan, kayak nggak jelas. Maksudnya perjanjian tuh nggak sesuai kayak gitu-gitu. Dan itu bukan saya aja yang alami, semua teman-teman yang kerja di Poland banyak banget yang mengalami ini. Jadi yang nggak sesuai itu gajinya kayak gitu. Gaji dan kerjanya. Oh. Jadi misalnya dijanjikan kerja di pabrik mobil, tahunya di pabrik ayam. Kan nggak sesuai iya, itu kan. bener. Kan sedikit kaget juga lah istilah. Tapi soal bulannya, maksudnya kontrak kerja gitu sesuai nggak? Kontrak kerja maksudnya gaji apa? Kan biasanya setahu aku sih di agen kerja itu kan ada kontrak ya, kayak misalnya setahun di sini terus setelah itu lepas. Ya karena itu nggak sesuai dengan perjanjian, jadi aku keluar dari agensi itu, resign. Kalau yang lain kan banyak yang kabur, kalau aku resign biar gaji kan masih dibayar. Jadi buat teman-teman lebih baik resign ya, jangan kabur. Jadi biar clear semua masalah dari sebelumnya, itu aja sih.
mungkin kalau untuk info yang selanjutnya biar di vlog-vlog yang lainnya kita bahas yang lainnya mungkin biar nggak bosan juga. Soalnya udah banyak kan ngebahas. Masih ya, tapi di sini jarang aku ya bahas tentang kerja, soalnya lebih fokus ke kuliah, gimana kuliah di Eropa kayak gitu. Aku lihat di vlog sampean juga kuliah terus kan, kayak jalan-jalan juga. Mungkin next bisa interview kayak gini tapi mahasiswi Poland. Kayak gini, kayak orang Turki kuliah di Poland, gitu bagus sih. Nah terus dulu tuh bisa masuk sini tuh syaratnya apa sih? Apa ada syarat tertentu? Dulu sih cuman bahasa Inggris doang, itu pun aku juga nyangka banget bisa masuk gitu. Bahasa Inggris aku kan kayak gini ya, istilahnya noob ya, bisa bilang amatir lah. Tapi ya mungkin karena itu tadi ya, teman itu ponakan dari agensi, jadi semua dilancarkan. Bikin visa pun saya nggak interview, bikin visa tuh tahu-tahu jadi, mas ini visanya udah jadi. Jadi instan lah. Jadi aku nggak nyalain agensiku sepenuhnya juga kan, karena instan itu tadi. Ya udahlah, udah jalannya mungkin ya udah aku jalanin dan udah betah juga, udah setahun lebih kan. Alhamdulillah lah, disyukurin aja lah, intinya sekarang disyukurin gitu aja. Jadi kan dari agensinya itu sudah mengurus visa, izin kerja dan lain-lain. Udah lengkap, tinggal datang resmi ya penginapan pasti. pun juga ada. Udah ada akomodasi udah ada. Cuman itu tadi di desa. Awalnya di desa. Kan soalnya di pabrik sih biasanya kan emang jarang kok pabrik besar itu di kota gitu. Pinggiran kayak gitu. Di pinggiran lah. Terus gimana ya, kira-kira berapa orang sih yang di perusahaan itu orang asingnya gitu, banyak nggak? Khususnya orang Indonesia mungkin. Indonesia kerja bareng gitu ada nggak? Banyak, kalau itu mah banyak. Bahkan dari negara luar juga banyak. Jadi kan satu company, misalnya satu pabrik itu kan nggak satu agensi, jadi 4 agensi, 5 agensi, dan itu ada yang dari Indonesia, Nepal, India, itu banyak banget. Jadi tapi ini lucunya, ternyata bukan Indonesia aja korbannya. Ternyata Nepal, India, Bangladesh tuh mereka jadi korban juga. Banyak banget malah. Kayak temanku sendiri, dia Nepal ya. Dia di Nepal kerja sebagai tour guide. Kan lumayan lah kalau di negaranya kerja sebagai itu ya. Udah punya lisensi segala macam. Nyampe sini dia ditipu agensi juga. Dia bayar kalau diubah ke rupiah itu 84 juta. Sedangkan aku dulu masih 30, ya intinya masih bersyukur lah ya. Oh jadi itu bayarnya itu ya? Iya, dia bayar ke agensinya 84 juta. Dan kurang lebih parah dari agensi Indonesia. Jadi nipunya tuh lebih parah gitu. Nah itu sebenarnya biaya itu sudah termasuk pengurusan visa ya berarti ya? Biasa, ya. Tapi belum termasuk tiket kesini. Udah. Juga. Dia udah. Aku juga udah 30 tuh udah. Tiket sekali kan ya kesini. Anggaplah 20 semua dokumen, tiket 10 lah ya. Gitu sih. Nah jadi kan sekarang udah pindah kan ya Kak ke tempat lain gitu. Nah itu proses pindahnya tuh melamar kerja biasa kayak bisa dibilang kalau di Poland tuh gampang, apalagi kalian visanya masih hidup, apalagi yang udah punya TRC itu gampang banget. Soalnya di sini tiap bulan. Mungkin dijelasin itu apa tadi? Apa itu? Tadi ILC karta Pobitu. Seperti mbaknya kan udah punya. Kalau yang kalau sekarang agak susah kan, ini mbaknya udah 3 tahun ya di sini. Zaman dulu masih gampang kan, nggak kayak sekarang. Kayak temanku udah dicop, tapi 2 tahun nggak dapat kan. Karena katanya banyak korupsi dan segala macam. Intinya mah semua negara sama lah, pasti ada korupsi. Intinya, yang penting ini mah bro, duit. Terus gimana lingkungan kerja di Polandia gitu? Lingkungannya sih dibanding di Indo kayak gitu. Aku sih senang-senang aja ya. Mungkin karena aku ini orangnya suka banget nyapa orang duluan. Ya, mungkin kan different people different thing lah ya. Beda orang beda pemikiran. Ada yang cuek, terus ujung-ujungnya ngejudge, nggak enak kerja di Poland, orangnya cuek-cuek apa segala macam. Nah bagi aku tuh enggak, justru karena aku suka bergaul lah, suka nyapa, karena suka komunikasi ya dengan orang asing. Ya enjoy aja sih, alhamdulillah. Mau temenan Indonesia, Ukraina, Georgia, ya selama ini ya senang aja gitu. Ya soalnya supel ya. Iya, disyukurin ya pastinya, disyukurin.
udah pilihan. Tapi sebelumnya udah pernah kan ya kerja di Indonesia gitu, jadi pasti ngerasa Ya, banget kan ya apa dulu aku kerja di temen sih, kayak nganterin stoknya pizza kan, temen punya usaha pizza, aku nganterin stoknya doang kayak gitu-gitu. Ya semua kerja sih sama aja ya, intinya pasti ada plus minus, termasuk di Poland ya. Plus minusnya mungkin kurang lebih ada di video saya, udah dijelasin di video teman yang lainnya kayak gitu. Begitu sih. Nah terus sekarang ini kira-kira jumlah pekerja Indonesia di Polandia berapa ya? Kalau setahu aku ya, kakak aja kalau gitu. aku menebak-nebak ya, Setahu aja. bisa jadi kalau 5.000 tuh mungkin ada ya, kayaknya ada deh 5.000. Soalnya tiap bulan tuh waktu sebelum pandemik ya berangkat terus, rajin itu, bahkan bisa dibilang dalam sebulan tuh bisa 1.000 berapa. Tergantung apa ya namanya, visa itu. Kalau udah keluar visa kan tinggal booking tiket. Kayak di salah satu perusahaan gede di LG, nggak apa-apa sebut nama, soalnya Ibu Dubes juga ke situ. Iya. Ibu Dubes banyak banget tuh, ratusan di LG itu orang Indonesia ratusan. Terus Bisa mereka kesebar gitu ya kan ya di seluruh. Iya, kayaknya di kota-kota seluruh maupun Poland kecil, nih Poland besar udah juga ada, kayak pasti ada di Indonesia, apalagi di Krakow tuh pasti ada, meskipun di pinggirannya ya. Oh ya, jadi mungkin bisa ini nggak kasih tips gimana supaya bisa kerja di sini dan apa bertahan gitu di sini. Kalau untuk sekarang Beradaptasi. tips yang pengen kerja di Poland yaitu kalau bisa punya skill, utamakan skill bahasa dulu deh, ya minimal bahasa Inggris lah jago. Jadi kalau nyampe sini terus ada apa-apa bisa pindah kerja, itu kalau udah punya bahasa Inggris skill utama itu sih, itu bagus karena gampang, bisa dibilang kesana kesininya tuh gampang, dan perbanyak koneksi. Intinya bahasa ya, nomor satu bahasa, yang kedua ya modal. Soalnya yang di sini kebanyakan nggak ada yang sistem potong gaji, kalaupun ada tetap aja DP-nya gede gitu. Modal, terus apa lagi, mental ya, mungkin mental biar apa ya, biar nggak kaget. Soalnya kan orang kan mengekspektasikan Polandia, karena Polandia di Eropa itu kan wow gitu. Kayak enggak bro, semua mah sama aja bro, dimana negara semua sama aja lah ya kan, sama aja intinya. Kerja apalagi untuk kerja istilahnya kayak pabrik gitu kan ya, sama aja nih, cuman bedanya beda kayak maksudnya bisa liburan kayak gini, kayak kemana-mana ngeliat gedung-gedung tua, sejarahnya kayak gitu-gitu sih. Bule-bulenya kan ada, cuman pengen ke Poland cuman pengen lihat, iya lihat bulenya, yang penting jodoh. iya bener. Jadi ada temanku nih, dia kalau kerja 12 jam nggak mau, kan gaji basic kan rata-rata non skill tuh per jam ya. Giliran dikasih 12 jam dia malah pulang ke Indonesia karena dia maunya 8 jam. Ya beda orang, beda pemikiran lah. Oh ya, jadi tadi kan ngomongin tentang jam ya. Jadi tuh di sini tuh kerja yang tadi non skill itu 12 jam gitu ya. Basic kan 8 jam, gajinya per jam. Nah ada juga kalau kayak aku kan pengennya jam kerjanya agak banyak lah ya, maksimal 12 jam ya. Kalau 15 jam pernah cuma 3 hari lah, bisa dibilang kurang istirahat dan segala macam. Jadi 12 jam tuh udah maksimal loh bagi aku. Jadi buat teman-teman yang udah daftar, udah dapat visa ya udah semangat. Tapi kalau belum daftar, teman-teman cari tahu dulu deh kerja di Poland kan, khususnya yang non skill, biar apa ya, melatih mental segala macam, ngelihat kondisi dulu lah, jangan asal daftar, apalagi banyak agensi yang abal-abal. Banyakin riset lah ya. Banyakan riset dulu, jangan main daftar bro, apalagi kan banyak yang ngutang dulu, jual ke bank, jual sawah apa kayak gitu, sayang lah. Intinya cari tahu dulu lah bro ya. Kalau udah menurut kamu udah seret, nggak apa-apa lah di Poland buat pengalaman gitu kan, ya udah daftar, itu udah pilihan gitu. Intinya hidup itu pilihan bro. Itu aja sih. Siap. Terus apa sih rencana ke depan kakak di sini gitu? Kalau mau stay apa mau pindah ke Eropa lain misalnya? Karena sekarang masih ada sedikit masalah ya, TRC ya. Tapi ada niat pulang dulu lah. Tahun depan puasa, karena udah 2 tahun lebih ya kalau udah puasa. Udah kangen keluarga, jadi makanan semua segala macam. Jadi pulang dulu, nanti gimananya lihat nanti. Itu aja sih. Yang penting selama aku di Poland, kalau aku ya, nggak tahu teman-teman yang lain, enjoy. Ya, sebenarnya ada
Gak apa-apa, go ahead aja. Ini. Aku lebih suka ditanya yang Oke. anti mainstream gitu. Yang nggak umum. Ya, oke. Jadi di sini udah punya cewek belum? Cewek Polandia maksudnya? Belum. Jujur ya, selama di Poland aku pernah diajak gituan. Ini agak sensitif ya, Iya, tapi 18 plus. memang jujur. Emang karena itu tadi pergaulan di sini tuh memang bisa dibilang ya bebas, cukup bebas. Tapi dalam tanda kutip kalian kalau udah deket, kalau nggak deket mah mana mau kan. Oh iya. Terus pernah dibilang I love you sama cewek sini kayak gitu. Kayak aku ngaca, enggak pantas gitu. Kadang aku suka minder tapi confident gitu. Aku minder kalau ada cewek yang suka aku, tapi aku confident ngobrol sama orang. Gimana sih menjelaskan itu tuh susah ya mungkin. Kayak gitulah pokoknya. Jadi gimana? Jadi belum ada yang suka satu gitu ya. Jadi semuanya Kayak aku temen, enggak Mbak, aku tuh kan temen, aku tuh pengen tahu karakter bule itu tadi, karena aku punya pengalaman pahit juga sama bule, sampai sedih lah, karena aku baper waktu itu. Makanya dari situ aku belajar kalau aku sama bule nggak boleh cepat baperan gitu, karena punya pengalaman pahit itu tadi, ada di kontenku itu yang aku ceritain tuh, yang pergaulan bebas di Eropa itu, aku udah ceritain. Lucu sih. Oh ya, mungkin ini deh tipsnya supaya bule-bule bisa dekat sama kita di sini. Iya, buat teman-teman cowok khususnya ya, Buat cowok. maupun cewek yang nggak apa-apa. Pokoknya intinya just do it. Kalau punya insting, lakuin aja. Kamu nggak usah malu, confident aja dengan apa yang kamu punya. Meskipun bahasanya masih noob, kan di sini kata-kata bisa bahasa Inggris. Kalau di kota tuh pasti bisa bahasa Inggris. Ajak aja ngobrol. Kalau gagal cari yang lain, jangan menyerah. Kalau pengen punya teman bule, itu aja sih. Jam terbang nggak banyakin. Jangan takut gagal bro. Atau gagal tuh udah biasa gitu. Kan? Nanti lama-lama juga pasti ada yang dekat, bener. Percaya deh. Banyak kan teman-teman terus cewek-cewek bule itu nemunya di tempat kerja apa di Enggak, just menongkrong gitu. temen nongkrong. Jadi aku ketemu di taman nih, insting aku bicara. Di cewek kayaknya bisa diajak ngobrol. Ya udah aku hai kayak sok-sok akrab gitu, SKSD gitu, sok kenal sok dekat. Alhamdulillah dia ngerespon baik dan dia juga aktif di sosial media kayak di TikTok, Instagram. Dan kata-kata yang kayak gitu mau diekspos ke media. Jadi memang udah jalannya, makanya insting tuh jangan ditolak deh. Kalau punya insting, jalan aja udah. Bener. Itu aja sih menurut pengalaman aku. Memang sih rata-rata di sini jarang yang mau masuk ke kamera kayak gitu. Di Poland nih jarang, beda dengan Rusia ya. Kalau kalian lihat di Rusia itu lebih terbuka, open minded, tapi kalau di sini enggak, lebih tertutup. Makanya harus deketin dulu, jangan main asal merekam, jangan. Tapi ada juga, tapi lebih baik akrabin dulu orangnya. Tapi orang-orang di sini tuh kan kesannya ya, misalnya kalau di jalan kita lihat kesannya kan apa ya? Kayak cuek. Cemberut Padahal gitu. enggak, aslinya kalau udah deket mah biasa aja mah dingin bro. sih, paling. Iya dingin. Iya karena dingin di sini. Ini aja musim panas tapi dingin anginnya. Terus pernah ada ini nggak kenalan atau cerita misalnya orang Indonesia udah pernah nikah sama orang bule? Iya banyak. Ada beberapa teman lah yang nikah sama bule kayak sekarang aku tinggal di rumah Mbak Lis. Kayak gitu Mbak Lis tuh baik banget kayak bantu kita gitu. PMI lah. Jadi mereka juga menceritakan kisahnya kenapa bisa nikah sama orang Poland. Terus anak-anaknya juga tetap bisa bahasa Indonesia kayak gitu-gitu. Jadi nggak melupakan culture Indonesianya lah. Itu sih. Terkadang sulit untuk mengekspresikan diri kita sendiri. Streva.id hadir untukmu untuk berada di zona nyamanmu. Subsidi ongkir dan promo lainnya hanya di @streva.id www.streva.biz.id. Makasih semua udah nonton. Silakan lihat vlogku yang lain, subscribe, like, and share. Thank you.